Panel cerita kembali dilanjutkan, dengan kembali memperlihatkan kota pemula. Di sana, terdengar suara mendesis, yang diakibatkan oleh teleportasi yang terjadi. Rupanya, orang yang melakukan teleportasi itu, adalah Xiaoyu, yang kini akhirnya tiba, di tengah kota pemula pada game Forsaken. Dia nampaknya memilih profesi sebagai penyihir, dengan perlengkapan pemula, beserta tongkat sihir seadanya. Xiaoyu nampak terkejut, saat melihat dirinya dipindahkan, dari tempat pemilihan profesi, ke kota pemula atau Sel Town, yang saat ini dihuni oleh banyak pemain. Setelah perpindahan selesai, Xiaoyu kemudian lanjut berjalan, mencoba mengeksplor tempat tersebut. Ia juga nampak kagum, merasakan situasinya yang nampak nyata, dan ia bahkan mengaku, tidak merasakan apapun, seperti panas atau dingin, saat dipindahkan sebelumnya. Para pemain yang melihat Xiaoyu, nampak fokus memperhatikannya, dan berkata bahwa pendatang baru lainnya telah datang. Xiaoyu kembali merasa kagum, saat ia mendapati, bahwa ia telah memperoleh profesi tersembunyi, yang disebut sacrifice atau pengorbanan. Xiaoyu mencoba yakin, bahwa profesi ini sangat kuat. Dia juga merasa, kalau profesi tersembunyi miliknya ini, pasti akan sangat pantas untuk dimiliki oleh Song Fei. Xiaoyu juga penasaran, perihal bagaimana keadaan dari Song Fei sekarang. Dia juga bertanya-tanya, apakah Song Fei mengetahui tentang trik rahasia saat berada di titik awal. Setelah membahas Song Fei, Xiaoyu kemudian lanjut membahas King Feng, dengan menunjukkan ekspresi yang penuh kebencian. Dia mengaku cukup terheran, dengan kemana perginya bajingan itu, setelah dirinya putus hubungan darinya. Padahal dulu, King Feng selalu peduli padanya sepanjang hari. Tetapi, ketika waktu kritis tiba, atau saat dirinya dibutuhkan, King Feng sama sekali tidak bisa diandalkan. Setelah mengeluarkan kekesalannya, Xiaoyu kemudian mencoba beralih dari King Feng, dan memahami situasinya saat ini. Berhubung dirinya mempunyai profesi tersembunyi, dan Zhang Wei juga berjanji untuk membantunya menaikkan level, maka ia tidak harus peduli lagi pada King Feng, dan menyuruhnya untuk mengurus dirinya sendiri. Sesaat kemudian, Xiaoyu nampak penasaran, saat melihat panel sistem yang muncul di atasnya. Dia bertanya, apakah ini merupakan leaderboard, yang berisi daftar pemain teratas. Di sana masih nampak sama, dengan Shadow yang menempati peringkat pertama, yang saat ini level 6, lalu mengikuti Wang Meng di bawahnya, yang saat ini level 4. Lalu di bawah mereka berdua, masih ada Balala, yang masih berada di level 3. Xiaoyu nampak terpana, mengetahui bahwa Shadow, yang merupakan pemain teratas, berada di level 6 sekarang. Dia lantas membandingkannya dengan Zhang Wei, berkata bahwa Zhang Wei sebelumnya mengatakan, kalau dia baru mencapai level 3. Level 3 sepertinya saja, sudah berani membanggakan kekuatannya, padahal ternyata masih ada pemain lain di atasnya. Xiaoyu berpikir, bahwa Shadow inilah, yang merupakan expert, atau pro player yang sebenarnya. Xiaoyu menambahkan, jika dirinya bisa bertemu dan menjalin hubungan baik dengan Shadow ini, maka dirinya dapat dipastikan, akan naik level lebih cepat, daripada bertahan di bawah bantuan Zhang Wei. Namun meskipun begitu, Xiaoyu tetap tidak mengetahui, perihal di mana dia harus pergi, agar bisa menemukan sang expert, atau sang pro player dengan alias Shadow ini. Tetapi, tak jauh dari Xiaoyu, nampak Wang Meng dan partinya, yang sepertinya sedang mengobrol hal yang penting. Di sana Wang Meng nampak kesal, karena tidak dapat menghubungi salah satu anggota partinya, yang dikenal sebagai Swaying with the Wind, atau bergoyang dengan angin. Mungkin saja, yang Wang Meng maksud adalah pendeta, yang selama ini berperan sebagai penyembuh, yang berada dalam parti mereka.
Wang Meng melanjutkan, bahwa mereka kini tidak mempunyai waktu luang untuk menunggu anggota tersebut login. Jadi, dia bertanya kedua temannya, apakah mereka mempunyai ide akan hal ini. Pria berambut panjang menegaskan, bahwa mereka tidak bisa pergi membunuh monster, tanpa membawa healer atau penyembuh di antara mereka. Pria berambut coklat muda menambahkan, kalau mereka bukan seperti sang expert Shadow, yang bisa farming monster sendirian. Jadi, pria ini memberikan saran ke Wang Meng, untuk mencari penyembuh lain, yang nantinya akan bersedia ikut ke party mereka. Namun, saat mereka diskusi ini, tiba-tiba terdengar suara Xiao Yu dari belakang, dan menarik perhatian Wang Meng dan partinya. Xiao Yu, dengan senyum cerah, bertanya ke mereka, apakah mereka membutuhkan seorang penyembuh. Xiao Yu mengaku, bahwa dirinya mempunyai kelas tersembunyi, yang disebut life sacrifice, atau pengorbanan hidup. Setelah memperlihatkan pertemuan Xiao Yu dan party Wang Meng, kita kemudian berpindah ke sisi yang lain. Saat ini, Shadow dan Lizzie nampak berdiri di atas tebing, memperhatikan sebuah rawa yang berada di bawahnya. Di tengah hujan yang deras dan hutan yang gelap ini, mereka akhirnya menemukan apa yang mereka cari, yaitu bos monster hantu perahu emas. Shadow di sini tidak menyangka, kalau informasi yang diberikan oleh Lizzie, ternyata memang benar adanya. Dia melihat bos monster langka tersebut, dan sesuai dengan apa yang ia pikir sebelumnya. Dan berhubung ia telah menemukannya, Shadow lantas menyuruh Lizzie, untuk bersembunyi di sini, dan berhati-hati terhadap penyergapan. Shadow akan berurusan dengan bos monster ini sepenuhnya, dan tidak membutuhkan bantuan dari Lizzie. Paham atas perintahnya, Lizzie sontak mengiyakan, dan meminta Shadow untuk berhati-hati. Seketika, Shadow yang awalnya berdiri di atas, tiba-tiba menghilang dari sana, dan muncul di bawah tebing, dengan pendaratan yang sempurna. Di sini, panel sistem memberitahu, karena pengaruh dari hantu perahu, maka area rawa ini telah menjadi violent domain, atau daerah kekerasan. Dan tingkat kehilangan jangka hidup di area rawa ini, akan meningkat sebanyak 100 kali lipat. Mengetahui notifikasi panel sistem tersebut, King Feng lanjut menjelaskan dalam hati, bahwa pada kecepatan 100 kali lipat waktu ini, 5 menit di daerah rawa ini, akan sama dengan mengurangi 1 hari jangka hidup. Daerah kekerasan sementara, yang contohnya seperti ini, biasanya tidak memiliki efek yang besar. Saat Shadow memperhatikan hantu perahu emas ini, panel sistem mengidentifikasi, perihal informasi tentang bos monster tersebut. Monster ini adalah Golden Ghost Ship, atau hantu perahu emas, yang berada di level 5. Dia seperti namanya, berada di kelas Gold atau emas. Dan hitung mundur akan berlaku, selama 45 menit 25 detik. Menyadari batas waktu ini, King Feng kembali berkata dalam hati, kalau bos monster spesial seperti ini, memang diberikan batas waktu untuk melawannya. Dan untungnya, King Feng masih memiliki waktu 45 menit yang tersisa, untuk menghabisi bos monster tersebut secara langsung. Dan waktu sebanyak ini, sudah cukup bagi King Feng, untuk membunuhnya dengan menggunakan skillnya. Shadow kembali mengeluarkan energi gelapnya, lalu mengaktifkan instant Shadow Slash, yang memberikan tebasan beruntun, kepada bos monster hantu perahu emas ini. Benar saja, hanya dengan satu skill andalannya ini, hantu itu mulai terkena damage, sebanyak 549 damage setiap tebasannya. Dan untuk memaksimalkan waktu yang tersisa, King Feng lanjut memberikan skill berikutnya, yaitu Venom Dart, yang dia lemparkan saat bergerak di udara. Serangan anak panah ini, berhasil memberikan damage critical hit, pada sebuah bel hantu, yang tergantung di ujung kapalnya.
Dan dengan serangan itu, King Feng berhasil memberikan damage sebesar minus 621. Lalu, setelah memberikan serangan kritikal tersebut, Shadow lanjut mengaktifkan skill selanjutnya, yaitu Stealth Break Strike, yang membuat Shadow menghilang dari sana, meninggalkan damage overtime, yang terus menguras nyawanya. Saat ini, awan bayangan Shadow muncul di atas hantu perahu tersebut, yang kini terus menerima damage beruntun, sebanyak minus 207. King Feng kembali berkata dalam hati, kalau untuk mengungkap Golden Ghost Ship ini, maka ada beberapa poin yang menantang. Pertama, banyak pemain yang tidak mengetahui perihal di mana kelemahan dari monster yang satu ini. King Feng melanjutkan, bahwa kelemahan yang sebenarnya bukanlah sosok yang berpenampilan seperti tengkorak itu. Dan juga, jika berpikir bahwa kapalnya, maka itu juga bukan. Kelemahan dari bos monster spesial ini terletak pada Ghostfire Bell atau lonceng berapi hantu yang berada di ujung kapalnya. Dan poin yang kedua, ketika kelemahan bos monster ini diserang, maka tengkorak itu akan mengendalikan badan air yang berada di sekitarnya, dan akan meluncurkan serangan area yang sangat besar. Dan pilar air ini memiliki damage yang sangat tinggi, bahkan profesi warrior tahap awal, yang dimana mengenakan satu set silver armor, hampir tidak dapat menahan sakit dari serangannya. Sekali lagi, untungnya profesi Shadow ini memiliki agility atau kecepatan yang cukup tinggi di awal. Karena kalau tidak, maka ia tidak akan bisa menghindari serangan pilar airnya. Setelah menjelaskan poin pertama dan kedua, selanjutnya kita masuk ke poin ketiga. Jadi, setelah serangan area sudah usai, hantu perahu emas ini akan memanggil 12 Decaying Water Ghost, atau hantu air yang membusuk. Dan masing-masing dari mereka memiliki kemampuan tingkat silver. Nampak para hantu air yang keluar secara bersamaan dan mulai memperhatikan Shadow dengan seksama. Tak lama kemudian, mereka mulai mengerubungi Shadow dan berjalan mendekat ke arahnya. Shadow yang mendapati situasi ini, kembali menjelaskan dalam hati, kalau 12 hantu air yang membusuk ini, akan menyerang pemain dengan liar. Sebagian besar dari party yang mengalami situasi ini, akan berada dalam kepanikan saat itu juga. Dan di lain sisi, hantu perahu emas tersebut, akan kembali memanggil hantu air yang membusuk itu, dalam setiap 3 menitnya. Jadi, jika pemain tidak cepat dalam menghadapinya, maka jumlah hantu air yang membusuk akan semakin banyak, dan pada akhirnya, akan menyebabkan tereliminasinya seluruh anggota party. Tetapi, dalam kasusnya Shadow, dirinya saat ini mengaku, sudah dalam keadaan tidak terlihat dari awal. Jadi, para hantu air yang membusuk ini, dipastikan tidak dapat menemukannya. Shadow hanya perlu mundur ke belakang, menemukan sudut yang tepat, dan kembali memberikan serangan ke semua monster ini, menghancurkan semuanya sekaligus. Nampak Shadow yang berjalan melewati mereka, lalu kemudian, dia melesat dengan cepat, dan mengaktifkan skill miliknya, yaitu Instant Shadow Slash, yang memberikan damage beraneka ragam yang mereka terima. Damage yang diterima oleh para hantu itu, tidak ada yang kurang dari 1000, semuanya di atas angka 1000. Sementara itu, Lizzie yang melihat Shadow membantai semua hantu air yang membusuk, hanya bisa terdiam, melihat para hantu itu, menerima damage yang tidak main-main. Dan di sana, juga nampak Shadow yang kembali melemparkan Venom Dart, ke arah lonceng berapi, yang masih menggantung di perahunya. Melihat semua ini, Lizzie tentu saja gemetar, seakan tidak tahu harus berkata apa. Lalu dia dengan gugup berkata, kalau ini adalah pro player atau expert Shadow, yang berada di peringkat 1. Lizzie menyatakan, bahwa Shadow terlalu kuat.
Shadow dengan mudah muncul dan menghilang tanpa jejak, dan bos monster kini sudah kehilangan banyak nyawa, karena gerakan yang ia lakukan. Bos monster itu, bahkan tidak memiliki kesempatan, untuk memberikan serangan balik ke Shadow. Sesaat kemudian, sambil memberikan serangan ke bos monster, Shadow mengirim pesan ke Lizzie, yang dia panggil dengan Little Black atau hitam kecil, memberitahunya bahwa ia akan mati sebentar lagi. Lizzie yang awalnya mendapat pesan itu, awalnya kebingungan, dan lanjut terkejut, bertanya dengan gagap perihal apa maksudnya. Shadow melanjutkan, kalau Lizzie tidak perlu melakukan apapun, dan cukup menunggunya revive, atau hidup kembali. Mendapatkan perintah ini, Lizzie nampak terkejut, bertanya balik mengenai mengapa Shadow, malah berkata bahwa ia akan mati. Bukankah saat ini, Shadow sedang dalam posisi yang unggul, atau lebih mendominasi? Dan selain itu, Lizzie juga menanyakan perihal sebutannya, yang Shadow sebut sebagai Little Black. Shadow yang mendengar pertanyaan Lizzie tentang sebutannya, malah balik bertanya memastikan, kalau bukankah Lizzie itu adalah Little Black. Lizzie dengan malu memberitahu Shadow, bahwa dirinya, sering disebut Black Plum Big Plum, bukan dengan sebutan Little Black. Ditambah lagi, setelah ia mendengar sebutan barunya ini, Lizzie nampak mengomel, seakan mendengarnya seperti nama bagi seekor anjing. Shadow, yang tidak ingin berpikir rumit, langsung mengiyakan, dan kembali memanggilnya dengan sebutan Little Black. Sementara itu, kita berpindah ke sudut pandang lain, yaitu para pemain yang sebelumnya dieksekusi oleh Shadow, kini telah kembali respawn, dan mencoba mencari Lizzie dan Shadow. Di sana, sang bos mengaku, bahwa ia telah bertindak ceroboh sebelumnya. Ia juga cerita, bahwa di partinya yang dulu, dirinya pernah membunuh seorang legend satu persatu. Tapi sekarang, dirinya malah dibully, oleh seorang gadis kecil yang lemah. Sesaat kemudian, salah seorang anggota parti mereka datang melapor ke bosnya, menyampaikan bahwa gadis kecil itu, kini berada di depan mereka, dan berdiri di atas tebing. Sementara Shadow bajingan itu, saat ini menantang bos monster sendirian, dan berada di dasar tebing tersebut. Mendengar laporan anggotanya ini, sang bos kembali bersemangat, dan menyuruh salah satu dari mereka, untuk mengajak semua anggotanya berkumpul. Sang bos masih sangat kesal, tidak percaya bahwa dirinya, tidak dapat membunuh keduanya. Kembali ke Shadow, saat ini, Shadow lalu menyebutkan tantangan keempat. Tantangan keempat, dan juga yang paling sulit untuk ia hadapi, adalah ketika nyawa hantu perahu emas berkurang hingga setengahnya, maka hantu tersebut, akan meluncurkan sebuah serangan, yang disebut sebagai Massive AOE Soul Surge, atau lonjakan jiwa area yang besar. Terlihat lonceng berapi semakin menyala, dan tengkorak yang berada di atas perahu, nampak mengangkat dayungnya tinggi ke atas. Dari dayung itu, keluar semacam energi ungu terang, yang menyelimuti dayungnya. Setelahnya, energi ungu dari dayung ini, menyebar ke udara, dan membuat area di sekitarnya terkena efek skillnya, dan terus melebar kemana-mana. Di sini King Feng melanjutkan, bahwa dirinya tidak akan bisa bergerak, selama beberapa detik ke depannya. Sehingga, Shadow dalam kondisi yang seperti ini, dapat dipastikan tidak dapat menghindari serangannya. Melihat apa yang terjadi, Lizzie seketika memasang ekspresi pucat, seakan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Shadow melanjutkan, jadi maka dari itu, Shadow memilih untuk mati sebentar, lalu revive kembali setelahnya. Nampak air rawa yang mulai naik ke kaki Shadow, lalu sesaat kemudian, air rawa itu melonjak naik ke atas, dan memberikan damage sebanyak 1059 poin, ke Shadow yang tidak bisa bergerak. Panel sistem mengonfirmasi, bahwa Shadow telah mati.
Shadow yang mati, telah kehilangan 326 tahun, dari jangka hidup yang tak dapat diperdagangkan. Dan selain itu, Shadow juga telah kehilangan 1887 hari, dari jangka hidup yang dapat diperdagangkan. Nampak dua bola cahaya berwarna emas muncul dari air rawa, yang menandakan esensi Shadow. Yang satu adalah jangka hidup yang tidak bisa diperdagangkan, dan yang satunya lagi, adalah jangka hidup yang dapat diperdagangkan. Parti sang bos, yang melihat Shadow mati secara tragis, nampak tertawa bahagia di atas tebing, dan mengaku merasa senang menonton usahanya. Sang bos juga berkata, bahwa selama ini, banyak orang bodoh yang memanggil Shadow, dengan sebutan expert atau pro player, yang membuat Shadow menjadi gelap mata atau sombong. Bahkan saking inginnya mempertahankan sebutan expert itu, Shadow sampai merelakan jangka hidupnya, demi melawan bos monster kelas emas sendirian. Sang bos lanjut tertawa puas, setelah mengeluarkan unek-uneknya. Lalu, saat melihat dua cahaya yang Shadow tinggalkan, sang bos kemudian hendak menghampirinya, dan dengan bahagia berkata, kalau anjing Shadow itu, ternyata merupakan orang yang kaya. Bola cahaya dengan jangka hidup yang sangat besar, setidaknya ada 100 hari, kini berada tepat di hadapan mereka. Sang bos kemudian menyuruh semua anggota partinya, untuk maju bersama, dengan memberikan alasan, kalau bos monster itu, nyawanya tinggal setengah. Jadi, mereka berinisiatif untuk langsung membunuhnya, karena tidak akan rugi bagi mereka. Yang lain merespon, bahwa selain itu, mereka juga bisa mendapatkan jangka hidup milik Shadow. Dan ini adalah jangka hidup, yang muncul setelah Shadow atau anjing besar itu, telah menghilang dari rawa ini. Sejujurnya, Shadow pantas mendapat ganjarannya. Dan hari ini, dirinya yang merupakan sang pecundang, akan melahap esensi, yang berasal dari anjing besar itu. Namun, di tengah mereka berlari ke arah rawa, tiba-tiba saja, pemandangan mereka berubah, seakan langit terbuka lebar, cahaya masuk dari sana, dan itu membuat sang bos dan yang lainnya, menjadi kebingungan dengan apa yang terjadi.